Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakil Ham dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM H071211071. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang definisi proses bisnis, yang kedua ERP System, yang ketiga Business Process Management, dan yang keempat adalah Business Process Reengineering. Yang pertama, definisi proses bisnis. Proses bisnis merupakan sekumpulan pekerjaan atau aktivitas yang terstruktur dan saling berkaitan untuk menyelesaikan suatu masalah atau untuk menghasilkan produk ataupun layanan untuk meraih sebuah tujuan tertentu. Proses bisnis dapat dipecahkan menjadi beberapa subproses yang masing-masing proses memiliki atribut sendiri, namun juga memiliki kontribusi untuk mencapai sebuah tujuan dari subprosesnya. Karakteristik proses bisnis. Karakteristik proses bisnis yang pertama itu definitif, yaitu dalam sebuah proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas. Yang kedua, urutan dalam proses bisnis harus terdiri dari sebuah aktivitas yang memiliki tahapan yang sesuai dengan waktu dan ruang. Yang ketiga, pelanggan dalam sebuah proses bisnis harus memiliki suatu penerimaan hasil proses. Yang keempat, nilai tambah. Nilai tambah adalah transformasi yang terjadi dalam proses bisnis, memberikan nilai lebih pada penerima. Yang kelima, keterkaitan. Keterkaitan yang dimaksud adalah suatu kegiatan atau proses yang tidak dapat berdiri sendiri, namun harus terkait dalam struktur suatu organisasi. Yang keenam, fungsi silang, yaitu suatu proses pada umumnya, walaupun tidak harus memiliki atau mencakup beberapa fungsi. Contoh proses bisnis dalam sistem informasi. Sistem informasi merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari manusia, ranti lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mentransformasi, mengumpulkan, serta mendistribusikan informasi di dalam organisasi. Yang kedua, ERP System. ERP merupakan singkatan dari Enterprise Resource Planning. Sistem ini biasa digunakan untuk membuat perencanaan mengenai berbagai dalam perusahaan seperti keuangan logistik, sumber daya manusia, perencanaan waktu, penggajian, dan yang lainnya. ERP merupakan sebuah software yang memiliki banyak fungsi terintegrasi yang berguna untuk mengurus proses manufaktur, keuangan, distribusi sumber daya manusia, dan proses lainnya agar perusahaan tetap efisien, lincah, dan profitable, dan yang lainnya. Fungsi sistem ERP yang pertama, pemantauan lebih mudah. Dalam sebuah perusahaan, tentu ada banyak hal yang harus dipantau, mulai dari keuangan, logistik, sumber daya manusia, dan masih banyak lagi. Sistem ERP berperan untuk memudahkan dalam memantau segala hal yang ada dalam perusahaan. Jadi, ketika Anda mengambil keputusan, bisa melihat data yang ada pada sistem. Yang kedua, integrasi. Manfaat lain dari sistem ERP adalah kemudahan dalam integrasi, yaitu berbagai bagian dalam perusahaan dapat terhubung untuk memastikan semuanya agar tetap sinkron. Yang ketiga, otomatis. Kecanggihan software ERP memang tidak perlu diragukan lagi. Salah satunya untuk urusan otomatisasi saat melakukan berbagai proses. Adanya otomatisasi juga akan membuat data yang dialirkan dapat lebih cepat sampai ke tujuan. Yang keempat, perencanaan. Sistem ERP memang dirancang untuk memudahkan perusahaan dalam melakukan perancangan. Perancangan ini bisa berubah strategi yang akan digunakan untuk bisa berkembang, meski terdapat kompetitor yang sudah lebih dulu ada. Jenis sistem ERP secara umum itu yang pertama adalah SAP Business One. SAP Business One ini sudah dikenal luas sebagai salah satu sistem ERP yang berkualitas. Sistem ini dirancang oleh Sapphire System yang berlokasi di Inggris. Yang kedua ada Odoo ERP. Sistem ERP yang satu ini juga digunakan oleh perusahaan. Salah satu kelebihannya adalah mengelola seluruh bagian perusahaan. Yang ketiga adalah NetSuite
ERP memiliki berbagai modul seperti untuk manajemen gudang, produksi, pengadaan barang, hingga sumber daya manusia bisa dilakukan pada sistem ini. Business Process Business Process Management. Business Process Management adalah satu bagian dari manajemen operasi yang dilakukan oleh sebuah organisasi, perusahaan, maupun badan usaha untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, serta efektivitas proses bisnis. Manfaat Business Process Management yang pertama adalah mengasah kemampuan berbisnis. Perubahan kondisi pasar tentu akan menjadi salah satu rintangan yang akan dihadapi di dalam menjalankan suatu usaha atau bisnis. Yang kedua, efisiensi biaya dan peningkatan keuntungan. Hal positif lainnya dalam menggunakan BPM di dalam sebuah perusahaan maupun badan usaha adalah dapat mengurangi biaya dalam menjalankan proses bisnis. Yang ketiga, peningkatan efisiensi proses bisnis di dalam sebuah perusahaan maupun badan usaha lainnya, tentu mengedepankan integrasi yang tepat dari awal hingga akhir. Hal ini akan memudahkan stakeholder terkait untuk mendapatkan informasi seperti pertanggungjawaban pihak terkait dalam menjalankan suatu usaha. Yang keempat adalah visibilitas yang lebih baik. Manfaat berikutnya yang dapat dengan menggunakan sistem BPM di dalam sebuah perusahaan adalah pengamatan kinerja yang lebih up to date. Hal ini dikarenakan BPM menggunakan software komputer yang dapat membantu berjalannya proses. Yang terakhir adalah business process reengineering. Business business process reengineering rekayasa ulang proses bisnis atau BPR dapat diartikan sebagai mulai dari awal, meninggalkan prosedur-prosedur yang telah lama mapan dan mencari lagi kerja yang diperlukan untuk menciptakan suatu produk atau jasa pelayanan perusahaan serta memberikan nilai kepada pelanggan. BPR atau Business Process Reengineering merupakan revisi kinerja perusahaan dengan dimulai pada teknik sektor private yang mendukung organisasi secara fundamental dalam memikirkan kembali cara yang tepat untuk mengerjakan bisnis yang mampu memberikan kepuasan pada pelanggan, memotong biaya operasional, dan menjadikan bisnis sebagai kompetitor kelas dunia. Tujuan business process reengineering yang pertama adalah meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan barang atau produk yang khusus untuk mempertahankan proses produksi massal yang dikehendaki oleh konsumen. Yang kedua, meningkatkan kepuasan atas barang atau produk yang dibeli oleh konsumen sehingga konsumen akan lebih memilih perusahaan Anda dibandingkan perusahaan pesaing yang mungkin memproduksi barang yang sama. Implementasi bisnis proses reengineering ini memiliki dampak tersendiri bagi perusahaan. Produksi yang berhubungan langsung dengan konsumen. Dampak yang disebabkan oleh kegiatan implementasi bisnis proses reengineering ini terdiri atas dampak negatif atau kerugian dan dampak positif atau keuntungan. Keuntungan dan kerugian bisnis proses reengineering. Keuntungan implementasi bisnis proses reengineering yang pertama adalah memberikan gambar yang lebih jelas mengenai kinerja perusahaan sehingga dapat dijadikan sebagai referensi untuk peningkatan kinerja produksi. Yang kedua, mengetahui lebih detail seluk-beluk pribadi yang melakukan aktivitas serta kontribusi lebih baik bagi perusahaan. Kerugian implementasi bisnis proses reengineering. Yang pertama adalah perusahaan membutuhkan catatan kegiatan produksi lebih lengkap dari pelaksanaan operasi sehingga pelatihan karyawan operasi produksi perlu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Yang kedua adalah business process reengineering. Ini mengharuskan proses produksi disesuaikan dengan rancangan yang ada sehingga tidak bisa digunakan dalam mengatasi berbagai masalah produksi yang bersifat mendadak. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.